Baik saudara, selamat berjumpa lagi dan salam sehat selalu. Pada program dialog bisnis kita kali ini, kita mengangkat topik ISO untuk retester dan SPPBE. Yang bersama kita kali ini ada Bapak Kris Budiwaono selaku auditor yang selama ini telah banyak menghandle audit di rekan-rekan kita retester LPG dan SPPBE. Jadi ini Pak Kris, kita kebetulan ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan dari beberapa rekan, seperti itu yang sudah saya checklist. Sedikit sih Pak, namun nampaknya memang butuh langsung jawaban dari orang yang berkompeten dalam hal ini Pak Kris sendiri. Ini Pak Kris, mungkin supaya lebih efektif, saya langsung melontarkan satu pertanyaan yang dari rekan kita retester di Kalimantan Timur. Cuman ini ada pertanyaan yang sama di Makassar nih Pak, dari rekan kita di Makassar, dari Region 7 Makassar ini. Ini Pak, yang ditanyakan, apa sih pengertian ringkas dari masing-masing ISO? Kebetulan ISO untuk retester dan SPPBE ini kan antara Integrated ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 untuk yang retester. Kemudian yang ISO 45001:2018 untuk yang SPPBE. Nah ini mohon pencerahannya Pak, untuk yang Integrated ISO untuk yang retester tadi yang 9001:2015 dan ISO 14001:2015. Baik Mas Yono, intinya sih kalau untuk yang retester, integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 lebih mengarah kepada jaminan mutu dan pengelolaan lingkungan, ya. Jadi dengan adanya implementasi dari sistem manajemen mutu dan lingkungan itu dapat mendukung paling tidak bagaimana nanti retester bisa mengelola atau menjamin mutu dari produk yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan persyaratan standar, minimal sesuai dengan persyaratan standar dari Pertamina ya selaku customer ya. Jadi biasanya apabila sistem manajemen mutu ini diterapkan dengan baik dan benar, insya Allah nanti dari penilaian yang dilakukan oleh atau inspeksi yang dilakukan oleh yang setiap bulan itu juga pasti akan harus sesuai gitu, karena ada bagian yang namanya operational control yang itu harus dipenuhi di dalam sistem manajemen mutu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ISO 14001:2015 ini lebih kepada pengelolaan dari aspek lingkungan, karena kan retester itu beberapa dampak sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, gas dan lain-lain. Nah itu yang harus dikelola sehingga ketika itu dimanage dengan baik, tidak akan ada komplain dari masyarakat sekitar misalnya, atau mungkin dari dinas lingkungan hidup yang memantau aktivitas dari retester tersebut. Kira-kira seperti itu untuk kalau yang retester ya. Yeah. Sementara untuk SPBU, integrasi antara ISO 9001:2015 dan ISO 45001 ya 2018 sama. Yang pertama intinya lebih menjamin kepada mutu dari produk atau paling tidak proses pengisian dari tabung gas ya yang dilakukan oleh SPBU sesuai dengan persyaratan minimal dari customer, misalnya dari Pertamina, dan juga karena proses pengisian gas ini adalah suatu kegiatan yang high risk terkait dengan safety-nya, makanya ketika dia melakukan atau mengimplementasikan sistem manajemen ISO 45001:2018 akan terjamin proses kerjanya dan terhindar dari dampak-dampak safety yang tidak diinginkan, karena kan memang cukup high risk ya Mas Yono ya. Kalau untuk pengisian kira-kira seperti itu. Baik. Saya kira sudah cukup jelas ya rekan-rekan dari retester SPPBE. Cuma nanti bisa diulang lagi, kita lihat tayangan, bisa direview lagi penjelasan dari Bapak Kris. Untuk selanjutnya saya langsung berlanjut ke pertanyaan kedua. Ada rekan kita dari Balikpapan Pak, ini retester, cuman mewakili untuk SPPBE juga. Manfaat di lapangan terkait implementasi ISO tersebut bagi retester dan SPPBE itu apa sih Pak? Baik, kalau manfaatnya yang jelas pertama terkait ISO 9001:2015 ya. ISO 9001:2015 itu kan lebih kepada seperti yang saya sampaikan tadi, jaminan mutu. Artinya baik dari sisi proses
maupun produk yang dihasilkan, tentunya mutunya harus terjamin. Nah, supaya mutu itu bisa terjamin, mulai dari prosesnya, baik itu main proses utama gitu ya, di operasionalnya, sampai dengan proses pendukungnya tentunya juga harus sesuai dengan persyaratan standar. Nah, customer utama dari retester adalah Pertamina. Gitu ya. Pertamina juga sudah menetapkan persyaratan minimal yang harus dipenuhi supaya produknya bisa diterima. Gitu ya. Nah, terkadang teman-teman di retester suka terlewat gitu ya, karena mungkin sudah menjadi kegiatan sehari-hari, menjadi rutinitas, sehingga kegiatan itu kontrolnya menjadi kurang gitu loh. Nah, ketika kontrol kurang, sementara inspeksi dilakukan setiap bulan misalnya, sehingga mereka suka bertanya, kenapa kok hasil inspeksi saat ini kok menjadi nilainya rendah gitu ya. Nah, karena itu tadi proses kontrolnya kurang. Nah, kalau ISO 9001 itu diterapkan, paling tidak dari sistem kontrolnya sendiri pasti akan dijalankan secara terus-menerus. Nah, ketika itu dijalankan, tentunya proses yang dijalankan tetap akan memenuhi dengan persyaratan standar, baik itu dari persyaratan Pertamina maupun juga persyaratan dari ISO-nya sendiri. Ya. Kontrolnya, dan yang paling penting adalah evaluasinya. Ketika suatu proses sudah dilakukan, artinya organisasi akan melihat apakah proses yang dilakukan itu sudah cukup efisien atau efektif atau tidak, gitu loh. Jadi kalau di ISO itu pasti akan diminta dan akan dikejar improvementnya, tidak boleh stagnan. Nah, tentunya ketika suatu organisasi sudah menjalankan proses dengan efisien dan efektif, pasti akan banyak keuntungan ataupun nilai tambah yang bisa didapatkan dari organisasi. Sebagai contoh nih Pak, beberapa retester ya yang sudah menjalani sistem ISO 9001, mereka akhirnya improve baik dari sisi proses, beyond of standar gitu ya. Dari proses-proses yang sudah ditetapkan oleh Pertamina, mereka improve di hidrostatisnya, di leak testnya gitu ya, mesinnya diimprove, sehingga yang tadinya suatu proses dilakukan dengan waktu misalnya perlu butuh 15 menit, dengan proses yang diimprove bisa menjadi lebih cepat. Untuk hidrostatis misalnya, seal tape-nya yang tadinya selalu bocor gitu ya, sehingga proses hidrostatisnya juga tidak baik gitu ya, sering bocor sehingga bisa reworks gitu ya. Jadi ketika sudah diproses sampai akhirnya dikembalikan lagi karena tidak berhasil. Nah, ketika proses hidrostatisnya sudah diimprove, tidak akan ada lagi reworks gitu ya. Tidak ada kan proses yang diulang. Nah, ini kan berarti meningkatkan dari sisi efisiensi gitu ya. Nah, itu dari sisi mutu. Artinya ketika sistem manajemen mutunya dijalankan, tentunya produk yang dihasilkan juga pasti akan sesuai dengan standar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika ISO itu dijalankan dan mendapatkan sertifikat, ada insentif sesuai dengan persyaratan atau ketentuan dari Pertamina. Cukup signifikan insentif yang diberikan, saya lihat ya, nanti bisa dihitung dari selisih antara harga ketika dia tidak mendapatkan ISO dan ketika mendapatkan ISO. Untuk retester itu cukup signifikan ya. Kemudian yang kedua dari sisi manajemen lingkungannya, ISO 14.000-nya. Nah, teman-teman ini suka lupa ketika ada ketentuan-ketentuan atau persyaratan lingkungan yang harus dijalankan oleh retester. Ini pengalaman nih, ya bisa jadi suatu instansi di suatu daerah itu suatu saat tidak aware gitu ya, jadi tidak melakukan sidak, tidak melakukan kunjungan kepada retester. Tetapi sewaktu-waktu kita tidak tahu, mereka datang, ada ketentuan yang tidak dijalankan, itu denda yang bisa diberikan kepada organisasi ketika persyaratan lingkungan itu tidak dijalankan itu cukup besar. Ada klien kita yang di suatu daerah, saya tidak perlu sebutkan namanya, sempat dikunjungi karena mereka belum implementasi sehingga terlewatkan, itu ancaman dendanya cukup besar, bisa sampai 2 miliar atau bahkan penanggung jawabnya bisa dipenjara sampai dengan 5 tahun gitu ya. Nah, ketika implementasi ISO 14001-nya dijalankan, ada kontrol, ada evaluasi, tentunya persyaratan minimal persyaratan dari lingkungan itu dijalankan, tentunya tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Tidak dampak yang diberikan terhadap lingkungan itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Wah, itu investor sebenarnya cukup besar. Dari sisi efisiensi, dari sisi insentifnya gitu ya, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari aspek lingkungan.
kalau dari SPBU-nya sendiri tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, SPBU itu kan cukup high risk ya dari sisi proses, sehingga ketika manajemen ISO 45001 keamanan untuk safety-nya dijalankan gitu ya, implementasi sistemnya dijalankan, apabila terjadi hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap SPBU-nya sendiri, itu dampaknya bisa diminimalisir gitu. Contohnya ada klien kita yang seperti di Palu gitu ya, ada beberapa klien kita di sana, itu terbukti ketika mereka mengimplementasikan ISO 45001 ya, yang sebelumnya adalah OSAS, meskipun terkena bencana gempa, tidak ada dampak yang signifikan dari sisi safety-nya gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah kontrol, sudah antisipasi ya. Ada identifikasi dampak yang sudah mereka lakukan, antisipasinya seperti apa, penanggulangannya seperti apa. Jadi ketika terjadi force major, tidak ada dampak signifikan. Bahkan mereka menjadi tulang punggung dari pemerintah daerah untuk membantu proses pemulihan ekonomi di sana. Gitu. Malah berkontribusi gitu Pak ya? Seperti itu, Pak Yono. Iya. Oke. Ini rekan-rekan, jadi ternyata memang sangat-sangat perlu kita jadikan perhatian informasi dari Pak Kris tadi. Saya pribadi juga baru kebuka ini, ternyata sampai sejauh itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke rekan kita yang lain. Ini Pak, pertanyaannya apa syarat untuk mulai implementasinya sih Pak? Dalam kondisi yang mereka belum pernah mendapatkan pengetahuan apapun soal ISO seperti itu. Oke, kalau persyaratan sebenarnya tidak ada persyaratan khusus ya, karena sebenarnya implementasi sistem manajemen mutu, lingkungan maupun juga safety itu adalah kegiatan sehari-hari operasional dari organisasi sih. Nah, cuma lebih ditertibkan. Nah, tentunya kalau memang mau melaksanakan sertifikasi, pemahaman terhadap ISO-nya pasti akan diberikan dahulu gitu ya. Jadi tentunya akan ada proses awareness atau pelatihan untuk lebih memahami apa sih ISO gitu ya. ISO 9001, 14001 maupun 45001. Sehingga ketika teman-teman sudah memahami, tentunya nanti implementasinya akan jauh lebih mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau menggunakan bantuan dari teman-teman konsultan gitu ya, bisa dilakukan bantuan untuk terkait gap analisis, misalnya kira-kira apa sih gapnya untuk kondisi saat ini dari organisasi terhadap persyaratan standar gitu ya. Kan ada beberapa klausul atau persyaratan yang harus dipenuhi dari sistem manajemen ISO. Nah, terkadang ketika kita belum memahami, seolah-olah ketika mendengar kata ISO itu adalah beban tambahan gitu ya. Wah, ini ada kerjaan tambahan. Padahal sebenarnya enggak. Jadi ISO itu what you did, what you write gitu ya. Evidence-nya tetap harus dipenuhi gitu ya. Jadi karena kita berbicara evidence gitu ya. Jadi kalau hanya berbicara lisan tanpa ada bukti yang jelas, tentunya tidak akan bisa diterima misalnya ketika proses audit. Nah, jadi sebenarnya ketika teman-teman sudah terlalu terbiasa dengan rutinitas sehari-hari, tidak ada implementasi dari ISO, sehingga kadang-kadang suka lupa gitu loh. Ya, nah, contoh lah di retester itu kan ada kewajiban untuk memasang CCTV gitu ya. Nah, CCTV itu udah jelas aturannya, harus datanya bisa disimpan selama 3 bulan. Nah, kadang-kadang ketika teman-teman suka tidak mengimplementasikan ISO, suka lupa, sudahlah dianggap sepele gitu ya. Padahal itu juga dibutuhkan ketika proses inspeksi oleh lembaga sertifikasi. Gitu ya. Nah, proses-proses seperti inilah ketika implementasi ISO dijalankan, evidence itu harus tetap dijaga gitu ya. Ada istilahnya dokumen kontrol, rekaman kontrol gitu ya. Pemahaman ini nanti yang mungkin teman-teman harus pahami dan dikuasai untuk diimplementasikan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya proses sertifikasinya sendiri. Nah, ketika nanti organisasi sudah melakukan aplikasi, mengirimkan aplikasi, permohonan sertifikasi ke lembaga sertifikasi, misalnya ke Intertek gitu ya, akan ada proses initial audit namanya. Initial audit itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap stage 1. Stage 1 itu biasanya lebih kepada kesiapan dari sisi dokumentasi. Bagaimana organisasi mempersiapkan dokumen-dokumen terkait implementasi dari sistem manajemen, baik itu mutu, lingkungan maupun juga safety. Nah,
ketika itu dianggap memenuhi, baru nanti akan lanjut kepada stage yang kedua. Tahap kedua, biasanya auditor akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat implementasi dari sistem manajemen, baik itu mutu, lingkungan, dan juga safety-nya. Nah, ketika semua persyaratan itu bisa dipenuhi gitu ya, tidak ada major, tidak ada sesuatu yang fatal, signifikan gitu, tentunya lembaga sertifikasi akan merekomendasikan untuk memberikan sertifikat ISO. Nah, itu yang nanti harus di-maintain setiap tahun, karena di proses sertifikasi sendiri ada yang namanya proses penilikan atau surveillance, dan itu biasanya dilakukan tetap setiap tahun sesuai dengan standar akreditasi. Kira-kira seperti itu, Mas Yon. Mantap. Tapi ini ada yang nanya lagi nih Pak, berapa lama sih waktu efektif yang dibutuhkan Pak dalam proses mulai implementasinya atau katakanlah mulai pelatihannya tadi sampai sertifikasinya, karena nampaknya ada beberapa pengalaman yang agak berat sih, jadi terkait yang rutinitas tadi loh Pak, jadi mereka merasa takutnya lama sekali nanti, padahal konsentrasi mereka juga lagi concern ke urusan rutinitas mereka masing-masing seperti itu. Iya. Gimana? Nah, kalau ini tergantung dari komitmen Mas Yono ya. Bagaimana organisasi komit terhadap keinginannya sendiri untuk melaksanakan proses sertifikasi. Gitu ya. Beberapa contoh klien kita yang memang komit gitu ya, mulai dari proses pendampingan sampai dengan sertifikasi keluar gitu ya, itu tidak memakan butuh waktu yang lama. Ya, paling bisa bahkan ada yang bisa 1 bulan, bahkan bisa bahkan ada yang cuma butuh waktu 1 bulan mulai dari pendampingan awal sampai dengan sertifikasi diterbitkan gitu ya. Tapi paling tidak biasanya sih rata-rata 3 bulan gitu ya. Mulai dari pelatihan pertama, kemudian gap analisis, phase 1 sampai dengan phase 2 gitu ya. Nah ini ada yang, maaf Pak, saya potong. Ada yang tanya lagi nih, mendengar ada disebutkan 1 bulan tadi, itu catatannya apa Pak? Karena idealnya kan sampai 2-3 bulan ya, seperti itu. Yang supaya bisa 1 bulan gimana caranya Pak? Pertanyaan umum nih Pak, barusan muncul nih. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ISO itu adalah based on evidence gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah terbiasa dengan sistem administrasi yang rapi gitu ya, laporan-laporan katakanlah seperti laporan produksi, laporan administrasi gitu ya, baik dari supportingnya maupun main prosesnya itu tertata dengan rapi. Proses untuk sertifikasi itu sendiri adalah proses tambahan yang tidak terlalu butuh banyak effort gitu ya. Paling nanti ada beberapa hal yang baru, misalnya seperti internal audit, manajemen review. Itu ketika mereka sudah melakukan pelatihan dan itu kemudian langsung dilakukan, yang lainnya hanya tinggal mengikuti gitu ya. Apalagi persyaratan legalnya sudah terpenuhi semua, UKL-UPL-nya misalnya untuk yang lingkungan gitu ya, monitoring lingkungannya, hasil uji lab-nya terhadap parameter lingkungan yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan misalnya itu sudah terpenuhi. Kalau itu semua sudah lengkap, 1 bulan juga bisa gitu ya. Tapi biasanya memang rata-rata ketika itu semua belum dilakukan, belum tersedia, ya paling tidak minimal 2-3 bulan, karena proses itu kan seperti uji lingkungan itu kan butuh waktu juga. Kemudian laporannya dibuat gitu ya, disampaikan ke dinas lingkungan itu terkait, atau mungkin yang terkait dengan safety, ada identifikasi dari safety-nya, persiapan-persiapan dari peralatan safety yang diperlukan kalau memang belum tersedia gitu ya, sampai nanti ke laporan K3-nya ke Disnaker misalnya seperti itu. Maka mungkin kalau untuk SPBU yang belum implement safety, terkadang suka lupa nih, tidak ada misalnya seperti general check up untuk karyawan. Nah itu kan harus dilakukan dulu. Nah itu yang biasanya memang butuh waktu gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk retester, karena lebih ke lingkungan dan mutu, bisa jauh lebih cepat. Paling tidak 1 bulan sampai 1,5 bulan kalau mereka komit gitu ya. Dan memang yang standar-standarnya sudah dipenuhi, baik dari sisi legal maupun adminnya tersedia, itu bisa. Nah, optimis nih kawan-kawan. Iya. Ini ada yang tanya lagi nih Pak, urutan proses implementasi bagaimana Pak ya dari awal hingga sertifikasinya? Barangkali bisa menjadi catatan kami untuk kita jadikan bahan pengetahuan juga terkait ISO. Urutannya gimana Pak prosesnya Pak?
sejak awal, Pak. Mau dicatat nih kayaknya. Ini saya juga mungkin agak keluar dari ini ya, Pak Yono ya, agak keluar dari sertifikasinya sendiri ya. Iya. Membantu mungkin teman-teman nanti kalau yang akan melakukan pendampingan gitu ya. Tentunya tentunya yang pertama pasti pendampingannya ya. Pendampingan itu mulai dari pelatihannya yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi ada proses training untuk pemahaman gitu ya. Baik pemahaman terhadap sistemnya sendiri untuk ISO. Kemudian ada juga training khusus untuk internal audit. Ya. Jadi nanti internal auditnya ada spesifik sendiri karena itu harus dilakukan dan memang harus ada knowledge-nya, ada ilmunya yang harus dimiliki dan itu harus dipunyai oleh internal staff yang ada di organisasi tersebut gitu ya. Jadi tidak menggunakan konsultan misalnya gitu. Kalau konsultan mungkin bisa bantu di gap analisisnya. Itu. Berarti yang pertama adalah proses awareness sama trainingnya ya. Kemudian yang kedua bisa dilakukan adalah gap analisis. Ya. Bisa dibantu oleh teman-teman dari pendamping gitu ya atau konsultan untuk melihat bagaimana sih posisi saat ini dari organisasi dibandingkan dengan persyaratan standar. Apa saja yang masih kurang. Nah, yang masih kurang inilah nanti yang harus disiapkan. Biasanya yang belum ada misalnya seperti internal audit, manajemen review gitu ya. Atau mungkin dokumen-dokumen lingkungan yang dibutuhkan. Gitu. Nah, yang ketiga baru ketika merasa sudah siap ajukan aplikasi ke lembaga sertifikasi gitu ya. Nanti bisa dengan teman-teman di bagian marketingnya lembaga sertifikasi, misalnya dengan Intertek gitu ya, untuk nego masalah harga dan lain-lain gitu ya. Nanti monggo silahkan dengan teman-teman nanti dari salesnya Intertek gitu ya. Syukur bisa kolektif Pak ya. Ketika aplikasi nanti sudah diterima, tentunya akan dilakukan audit stage 1 seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian minimal 1-2 minggu dari stage 1 bisa dilakukan stage 2 sampai kemudian nanti sertifikat bisa diterbitkan. Paling tidak dengan catatan tidak ada major finding gitu ya. Major finding itu artinya ada hal-hal yang memang fatal yang tidak dilakukan oleh organisasi gitu ya. Sehingga sistem itu tidak berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya hanya temuan-temuan minor itu bisa diperbaiki dengan memberikan corrective plan-nya kepada auditornya nanti dan akan diverifikasi pada saat audit berikutnya sehingga tidak berpengaruh di dalam proses penerbitan sertifikasinya sendiri. Itu jadi tahapannya begitu Mas Yono. Jadi mulai dari pendampingan, gap analisis, kemudian aplikasi, C1, C2 dan tentunya nanti adalah surveillance yang dilakukan setiap tahun. Oke. Itu beberapa kawan sih kapan lalu sempat ini ya sudah mendapatkan informasinya dari Pertamina langsung. Cuman ini kita langsung mendapatkan secara detail dan jelas dari yang lebih berkompeten lagi yaitu Pak Kris. Terus kemudian berlanjut pada rekan kita di retester ini Trenggalek ini Pak, ada yang tanya apa kiat-kiat yang harus dilakukan Pak supaya mudah dalam mengimplementasikan ISO hingga lolos sertifikasi ISO-nya, karena takutnya nanti kita sudah budgetkan ternyata kita nggak lolos jadi buang-buang duit Pak. Gitu. Kalau kiat yang utama itu tadi yang saya sampaikan, komitmen Pak ya, oke. Iya, ketika komitmen itu sudah dipegang, nah tentunya dengan ikhlas akan dijalankan gitu ya apa yang menjadi persyaratan standar. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya implementasi dari ISO itu bukan ada tambahan kerjaan. Apa yang dilakukan operasional sehari-hari itu yang memang dikerjakan gitu ya. Kan memang persyaratan standar dari Pertamina itu udah jelas yang ada di BESTEK gitu ya, di peraturan terkait bengkel pemeliharaan tabung gitu ya. Sebanyak itu tuh jelas aturannya, mulai dari proses hidrostatis sampai dengan ketika tabung dikirimkan gitu ya. Itu aturannya sudah jelas. Nah, itu saja dijalankan dengan baik dan benar, dikontrol, dievaluasi gitu ya. Itu udah pasti tidak akan ada hal yang terlewat atau bisa membatalkan dari proses sertifikasi. Oh gitu. Nah, tentunya tadi bukti-bukti dari kegiatan itu tetap dikumpulkan. Maintenance ya, rekaman maintenance-nya harus dikumpulkan dan itu juga kan memang diminta ketika proses inspeksi setiap bulan gitu ya. Ketika dilakukan proses uji sampling terhadap ketebalan cat tabung misalnya,
atau uji timbangan. Nah, rekamannya juga harus disimpan sama. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin agak baru gitu ya di retester sendiri terkait dengan supporting, misalnya terkait untuk SDM-nya. Nah, kalau di ISO kan harus dilihat bagaimana kompetensi yang dibutuhkan itu dievaluasi, kemudian dipenuhi gitu ya dari sisi trainingnya dan lain-lain gitu. Nah, itu mungkin yang selama ini mungkin teman-teman dari tester tidak dilakukan misalnya gitu ya. Nah, tetapi ketika itu dilakukan, itu terbukti dari beberapa retester yang tadinya ketika tidak ada training, karena di ISO diminta tetap harus dilakukan training gitu ya, efektivitas dari kegiatan operasionalnya semakin baik gitu loh. Dari periode ke periode itu semakin membaik karena ketika itu tidak proses produksi yang dilakukan oleh operator misalnya kurang baik, dilakukan training tentunya akan meningkatkan dari kinerja di operator tersebut. Nah, itu salah satu masukan atau tambahan yang dilakukan di ISO, termasuk proses evaluasi gitu ya, karena kan ISO itu menerapkan prinsip PDCA, ada perencanaannya yang jelas, implementasinya, kemudian tentunya dievaluasi dan bagaimana improvement itu dilakukan. Nah, selama konsep PDCA ini dilakukan, nggak akan gagal sertifikasinya, pasti akan tetap dipenuhi. Dan itu tidak sulit kok, gampang. Terakhir Pak, ini ada satu, mungkin ini beliau ini mungkin ownernya Pak, mungkin Pak, rekan kita retester dari wilayah Malang. Oh maaf, bukan. Ini di wilayah Jawa Tengah sih Pak. Tanyanya gini Pak, lepas setelah memperoleh sertifikasi ISO, itu caranya bagaimana ya supaya bisa mempertahankan status lolos sertifikasinya? Mengingat anak buah yang dulu pernah saya hire untuk handle ISO itu sudah keluar Pak. Ini yang terakhir nih, soalnya nggak ada pertanyaan lain Pak. Gimana Pak Kris? Nah, di ISO sendiri itu ada yang namanya klausul terkait dengan organizational knowledge. Ya, ada pengetahuan organisasi yang harus dijaga. Jadi tidak boleh hanya ada satu orang yang menguasai misalnya pemahaman terhadap ISO. Jadi pemahaman ISO itu harus merata ke semua staf, paling tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ketika sistem manajemen itu dijalankan dan pengetahuan itu juga diratakan ke semua staf, tentunya tidak akan ada kesulitan ketika salah satu staf misalnya keluar gitu ya. Tidak hanya dari sistem ISO-nya sendiri, termasuk di implementasi operasional. Contoh, kita ada retester yang sudah menjalankan implementasi ISO. Jadi operator yang memahami terhadap proses sandblasting misalnya, itu tidak hanya satu orang, minimal 3 atau 4 orang. Jadi ketika satu orang yang tidak masuk, pengetahuan itu tetap ada yang pegang, sehingga proses tetap bisa dijalankan. Sama dengan sistem ISO-nya sendiri. Jadi ketika ilmunya ini dibagikan gitu ya, kan di retester tidak mungkin hanya ada satu admin misalnya, ya kan? Biasanya minimal 2 admin. Nah, kemudian dari supervisornya untuk di lapangan, tentunya juga harus diberikan pemahaman terhadap implementasi ISO-nya. Nah, ketika mereka ini semua memiliki pemahaman yang sama, tidak akan ada kesulitan. Ketika satu orang keluar, kan nggak mungkin keluar sekaligus semua orang gitu ya. Iya benar juga. 2 orang, tetapi ketika pemahaman ini dijaga, diratakan ke semua bagian, itu tidak akan ada kesulitan untuk menjaga sertifikasi tetap dijalankan. Baik, cukup jelas teman-teman. Jadi rasanya untuk pertanyaan-pertanyaan dari beberapa rekan tadi sudah bisa dijelaskan secara detail oleh Pak Kris. Untuk selebihnya, manakala nanti ada pertanyaan yang lebih lanjut, kebetulan kontak beliau nanti ada di bawah di description. Nanti kita bisa hubungi dan semoga untuk dialog kita kali ini dapat betul-betul kita rasakan manfaatnya. Terlebih untuk kawan-kawan yang akan segera mulai berencana mengimplementasikan ISO. Karena juga ada informasi dari rekan di Domgas juga, nampaknya juga ada beberapa retester yang lagi di-push untuk segera menjalankan ISO. Semoga ini nanti betul-betul bisa membantu kawan-kawan semua supaya lebih paham lagi sebelum menjalankan ISO. Baik Pak Kris, terima kasih waktunya Pak Kris. Terima kasih Pak Yono. Lain waktu kami mengharapkan support Pak Kris juga dalam momen program dialog seperti ini supaya nanti teman-teman juga di samping
bisa melihat kembali tayangan-tayangan kita kali ini ke depan untuk lebih dapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih intensif lagi Mbak Grace. Iya, terima kasih waktunya Mbak Grace. Oke.